anak-anak, senang berjumpa dengan kalian lagi ya. Kali ini kita berjumpa dalam materi yang baru. Semoga anak-anak masih semangat untuk belajar dong. Harus ya, karena kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengembangkan teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengembangkan teks prosedur. Anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Anak-anak mengembangkan sebuah teks prosedur meliputi proses penentuan topik, mengumpulkan bahan dan juga menyusun kerangka teks. Bahan-bahan materi yang akan digunakan untuk keperluan penulisan dipastikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, kita menentukan topik ya. Penulis dapat menentukan topik penulisan yang akan diangkat dalam teks prosedur. Tentu saja, topik penulisan haruslah yang dapat berguna bagi banyak orang. Contoh topik, penulis dapat menentukan topik penulisan yang akan diangkat dalam teks prosedur. Tentu saja, topik penulisan haruslah yang dapat berguna bagi banyak orang. Contohnya, prosedur membuat KTP, cara membuat tahu, cara membedakan antara berita hoax dan berita benar, atau mengubah file yang berformat Word ke file yang berformat PDF. Dan berikutnya kita mengumpulkan bahan untuk penulisan teks prosedur haruslah sesuai dengan topik yang akan dituliskan dan bahan materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh sumber materi, yang pertama buku atau surat kabar atau narasumber atau pengalaman sang penulis. Menyusun kerangka teks yang berikut ya anak-anak. Menyusun kerangka teks terlebih dahulu akan memudahkan penulis untuk menulis teks prosedur secara sistematis. Topik, memahami perbedaan berita hoax, bohong, dan berita benar atau fakta. Pengertian umum, media daring yang dapat digunakan dalam menyebarkan berita. Sekilas tentang kecanggihan teknologi dalam menyebarkan sebuah berita. Nah anak-anak, untuk tahap pembuatannya bisa menggunakan beberapa kalimat juga ya. Seperti langkah pertama, berikutnya, pada umumnya, pastikan untuk, yang harus diperhatikan adalah, seperti itu ya. Mengembangkan kerangka, menambahkan detail-detail yang telah disiapkan di tahap pembuatan dengan menggunakan sumber materi yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya kita menentukan judul. Judul haruslah sesuai dengan topik yang dipilih. Judul memiliki kriteria yaitu singkat, padat, jelas, dan juga mencerminkan isi teks. Nah anak-anak, sekarang simaklah teks prosedur yang sesuai dengan kerangka teks di atas tersebut. Contoh teks prosedur. Memahami perbedaan antara berita hoax atau bohong dan berita benar atau fakta. Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini melalui media internet sangat mudah sekali bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax atau bohong dengan tujuan-tujuan yang tidak baik atau memprovokasi orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan terselubung. Kebenaran berita tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai masyarakat yang bijak, tentunya kita harus bisa menyaring berita-berita yang beredar di media sosial daring seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, maupun media daring lainnya. Pada saat pandemi memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali berita-berita hoax mengenai vaksinasi COVID-19. Agar kita tidak mudah terpancing oleh berita hoax, simak cara membedakan antara berita bohong dan berita yang benar. Simak cara berikut ini. Langkah pertama, periksa terlebih dahulu sumber atau asal berita tersebut melalui laman atau situs resmi yang kredibilitasnya terpercaya. Biasanya berita hoax atau bohong akan menggunakan situs ataupun blog pribadi ataupun kelompok yang tidak resmi. Sebaiknya diperiksa dulu berita dari situs asal sumber berita tersebut. Misalnya jika itu tentang virus COVID, ada baiknya kamu mengecek ke laman atau situs resmi Kemenkes ataupun WHO untuk mengecek kebenaran beritanya.
Cobalah untuk mengecek di berbagai sumber resmi lainnya. Ada baiknya mengecek tentang situs penyebar berita tersebut agar kita tidak mudah percaya dengan berita hoax atau bohong. Berita fakta biasanya bersumber dari situs-situs ataupun laman resmi yang sudah terpercaya, misalnya situs pemerintahan ataupun situs media massa dan elektronik yang memang sudah dikenal dan tidak diragukan lagi keabsahan beritanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, pada umumnya berita hoax atau bohong diberi judul yang terkesan lebih memprovokasi atau provokatif dan bahasanya menggambarkan sesuatu yang negatif dan kasar, terkesan mengumpat orang atau golongan tertentu dan lebih didramatisir untuk menarik perhatian orang untuk membaca berita atau melihat videonya. Sedangkan judul berita fakta biasanya tidak terkesan provokatif dan kasar dalam penggunaan bahasa menggunakan bahasa jurnalistik. Pada umumnya, isi berita hoax hanya mengandung unsur opini yang provokatif serta tidak disertai dengan fakta. Isi berita hoax pada umumnya memiliki unsur ujaran kebencian atau hate speech, atau perundungan harassment, atau kasar rude, mengancam threatening, atau hal negatif lainnya. Berbeda dengan berita yang menyajikan fakta, menggunakan bahasa jurnalisme yang menyampaikan informasi yang disertai fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan untuk memeriksa kembali foto atau video yang beredar. Berita hoax atau bohong pada umumnya menggunakan foto ataupun video kejadian yang tidak terkait dengan berita tersebut dan menggunakan video yang dipotong-potong dijadikan satu sehingga terkesan sangat dramatis sehingga memudahkan pembacanya atau penonton video tersulut emosi kemarahan terhadap kejadian tersebut. Berita yang menyajikan fakta pada umumnya menggunakan foto atau video yang sesuai dengan kejadian pada saat kejadian serta tidak mengandung unsur provokatif. Yang harus diperhatikan adalah berita hoax atau bohong biasanya tidak mencantumkan nama penulis. Mereka hanya akan mencatut nama orang lain dalam penulisan beritanya. Walaupun ada sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sosok penulis berita, pembawa berita, atau pembuat video melalui informasi yang tertera di pencarian via laman informasi daring. Kominfo menyediakan jalur pengaduan konten negatif dengan mengirim email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Masyarakat di Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman atau situs data.turnbackhoax.id. Hal ini juga berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax atau bohong. Perlu diperhatikan untuk tidak menyebarkan berita hoax atau bohong karena bisa terjerat KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ujaran kebencian yang telah menyebabkan konflik sosial. Unsur kebahasaan. Yang pertama kita akan mempelajari verba. Verba merupakan kata kerja. Pada kalimat, umumnya verba digunakan sebagai predikat seperti kerja, sedang kerja, sudah kerja, dapat bekerja, bekerja, dikerjakan atau mengerjakan ya, imbuhan. Contoh kalimatnya, adonan pertama sudah dikerjakan, lalu diamkan adonan selama 1 jam. Atau berikutnya, perubahan dokumen dapat dikerjakan melalui program yang sudah terpasang di komputer. Berikutnya verba material. Verba material merupakan jenis verba yang mengacu pada tindakan fisik, menuang, mengiris, mengaduk, dan lainnya. Contoh kalimat, saatnya mengaduk bumbu agar tidak gosong. Berikutnya verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan jenis verba yang mengacu pada bukan dengan tindakan fisik seperti menyetujui, memahami, dan lainnya. Contoh kalimatnya, ahli kesehatan menyetujui prosedur berikut ini. Anak-anak, itu dia materi kita yang sudah kita pelajari kali ini, mengembangkan teks prosedur. Sekarang kerjakanlah latihan dalam buku kegiatanmu. Semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.